orang tua memang harus usaha keras Sat, ya untuk itu. Jadi nggak bisa nggak bisa menggampangkan atau menanti masa depan yang mereka pikir udah anaknya nanti bakal sadar sendiri, tunggu waktunya mereka akan belajar sendiri, mereka nanti udahlah, nanti intinya mereka nanti ketika dewasa juga dapat teman-teman yang akan membawa mereka ke situ gitu. Nanti mereka berandai-andai nanti anaknya punya teman solih, punya teman penghafal Al-Quran, deket sama ulama-ulama, deket sama ustadz-ustadz yang mereka itu. Intinya banyak orang tua yang berandai-andai seperti itu, Ustadz. Luar biasa itu. Terus sebenarnya malah kalau dipikir-pikir malah kayak bumerang, Ustadz, ya. Iya kan? Bumerang buat mereka. Mereka pikir dengan kayak gitu mereka bisa memenuhi keinginan mereka itu supaya anaknya jadi nyaman di pondok. Ternyata malah ya luar biasa, malah melampaui ekspektasi mereka sendiri. Jadi sultan ya? Nah kan? Jadi kayak gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya direntet dengan keluarnya pasal yang HAM untuk ya sampai guru dituntut sampai masuk penjara itu gara-gara salah itu. Pendidik. Nah itu mungkin dari situ saat mungkin orang tuanya berpikir, oh kenapa anak saya dipukul, kenapa? Nah itu ya memang salah satu kekurangan orang tua itu beberapa saat ya, nggak semua, beberapa memang nggak sepenuhnya ketika memang padahal mereka udah naruh nih anaknya sekolah, udah tanda tangan, semua persyaratannya dipenuhi, semua administrasi semua dipenuhi, tapi saat gurunya atau pengajar yang ngasih ilmu, mereka pengennya sesuatu yang memang baik gitu. Padahal yang mereka lihat baik belum tentu kan. Kayak contohnya mereka anaknya melakukan kesalahan yang memang kesalahan ini yang bisa dibilang fatal lah gitu. Nggak mungkin kan kesalahan fatal kita, nah nggak apa-apa, jangan diulangin lagi sih. Nggak make sense loh. Harusnya kalau kesalahan fatal ya memang hukumannya juga harus fatal yang minimal buat mereka jerah. Nah itu orang tua kadang nggak terima dengan hukuman itu. Padahal kan sebenarnya kalau sudah menyerahkan anaknya ya udah loh, ikutin apa mau gurunya. Gurunya insya Allah gurunya ngasih yang terbaik. Dengan hukuman itu insya Allah ada pendidikan di dalamnya pasti, Ustadz kan. Nah itu kadang-kadang orang tua nggak mau sepenuhnya. Mungkin ya karena itu juga lahir sampai guru dituntut gara-gara itu kan. Ya bener tadi di awal Ustadz tempat bilang kan kalau anak itu orang tua anak ngelakuin kesalahan, ternyata pas sampai pulang cerita malah dimarahin kalau sama orang dulu. Ya itu efeknya memang dulu tuh lebih banyak akhlak, lebih banyak anak-anak yang berakhlak. Nah, kita sekarang bahas masalah adab dan akhlak itu. Jadi kadang-kadang karena orang tua itu dia memaksakan orang sekarang ya, orang-orang tua sekarang mendapatkan hal yang seperti itu, akhirnya mereka malah nggak terima, ya dengan alasan apa? Saya nggak apa-apa terhina, tapi jangan sampai anak saya dihina sama orang. Padahal ketika dia melihat kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika seorang bapaknya itu sudah menitipkan kepada ulama, maka akhirnya apa? Sultan Muhammad Al-Fatih sampai pernah dipukul, sampai beliau diberikan pendidikan yang tegas, bukan keras ya, tegas yang begitu luar biasa, dan pernah dipukul. Tapi apakah orang tuanya ngadu? Enggak, orang tuanya bersyukur. Akhirnya apa? Berubah, yang ketika umur 22 tahun dia menjadi seorang penakluk Konstantinopel. Nah, kalau sekarang orang tua anggapannya apa? Saya nggak mau anak saya kayak saya dulu. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, karena dia tuh apa istilahnya sayang sama anaknya, sampai dia ngomong, saya nggak apa-apa dihina sama orang, yang penting anak saya nggak terhina. Ya kalau anak jenengan melakukan kesalahan, harusnya jenengan tuh ngakuin. Iya, gitu. benar. Harus ngakuin. Nah, anak orang tua sekarang nggak pernah mengakui kalau anaknya melakukan kesalahan, karena mungkin pertama satu dia malu, kedua mungkin karena sekarang dia kurang belajar adab itu, nggak pernah belajar sejarah. Jadi akhirnya apa? Orang tua emosi, sampai pondoknya dituntut, sampai lembaganya dituntut. Padahal di situ kan santrinya bukan cuma dia aja, gitu. Jadi itulah akhirnya karena sekarang itu seperti itu memang berat bagi orang-orang yang paham, orang-orang tua yang paham mungkin nggak masalah. Kalau bagi yang nggak paham itu bumerang gitu. Iya benar, luar biasa Ustadz ya. Tapi memang ya di samping itu juga memang apa ya? Ya gimana ya, kita pengajar cuma bisa melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Memang udah berubah banget semuanya. Memang tanpa pandemi ini pun sebenarnya memang sudah mereka anak-anak tuh udah mulai terserang dengan gadget itu ya. Udah memang sebelum pandemi tambah lagi orang tuanya juga makin udah tambah lagi pandemi mereka bisa full di rumah itu dengan HP itu. Orang tuanya kerja kasih HP. Apalagi orang tuanya masang wifi di rumah. Waduh. Luar bioskop udah online tiap hari. Udah pasti emang.
HP nggak pernah terlepas dari charger itu kan. Iya, bener. Iya, kadang-kadang memang saya ngeliat guru-guru lain gitu kan, Zoom dengan anak memang luar biasa ya. Kalau di kelas mungkin lebih enak Ustaz ya mengkondisikannya, langsung pegang. Kalau memang bener-bener nih anak ini memang udah bener-bener luar biasa, lo jingkrak-jingkrak mungkin bisa dipegang di kelas gitu kan. Ayo duduk gitu kan. Ini apalagi dengan Zoom gini kan memang butuh luar biasa ya. Kalau guru SD enak, guru TK. Nah, SD masih enak ibaratnya, masih ingat udah ngeh dia walaupun masih umur 7 tahun 8 tahun. Iya. Coba kalau TK. Tambah luar biasa. Tambah luar biasa. Anak-anak itu tuh TK yang pertama itu. Oh, iya ya memang. Makanya Pusing. beberapa orang tua yang saya temuin malah kalau misalnya anaknya masih TK mereka sampai nggak mau masukin. Nah itu gimana Ustaz? Tambah lagi mereka dengan kekhawatiran itu apa nanti bakal lebih parah nggak itu hasilnya ya? Tambah mereka jadi nggak mau. Dan mereka juga luar biasanya mereka nggak mau anaknya masuk PAUD karena pendidikan lewat telepon itu yang nggak secara langsung hanya dibimbing sama gurunya. Ini bukan lebih ke pembimbingan anaknya ya, lebih ngebimbing orang tuanya gimana cara ngajar anaknya kan. Itu malah ujung-ujungnya ya mereka nggak mau masukin, tapi di rumah juga dibiasain, maksudnya biasa. Seperti anak ini apa ya kesannya mereka nggak sadar kalau anak ini tetap perlu kan namanya pendidikan. Dilos-losin aja. Bener. Mereka nggak mau masukin. Di pondok kita kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu kan pondok sudah kita masukkan ya di awal Juli kemarin kan. Mau putra mau putri sudah kita masukin. Jadi ada 3 santriwati yang dia orang tuanya nggak mau masukin. Bukan anaknya nggak mau masuk pondok. Bukan anaknya nggak kangen sama teman-temannya. Bukan anaknya nggak kangen dengan situasi di mana mereka makan bareng, hafalan bareng, tidur sama-sama di asrama. Bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya. Jadi orangnya tua takut kalau kena gini kan kalau sudah dimasukin kan pondok itu menerapkan isolasi 14 hari. Jadi sudah masuk, dicek semuanya, dites semuanya, habis itu apa? Udah isolasi. Jadi orang tuanya udah nggak datang lagi. Cuman karena orang tua itu anak saya gimana, akhirnya apa? Di rumah los. Iya pasti. Kita minta setoran hafalannya nggak pernah dikirim. Kita minta setoran al-maksuratnya nggak pernah dikirim. Minta setoran dia minta videoin zikir petang sama zikir pagi kan nggak lama, cuma 10 menit. Minta videoin, alasannya apa? Nggak ada kuota. Nah, terus anaknya bisa main game tiap hari pakai apa game online-nya? Masa nebeng wifi tetangga? Nggak mungkin. Iya bener. Memang itu ya yang ya apa ya? Memang mereka kita sebagai orang saya Ustaz ya memang saya juga pernah sekali saya waktu itu lagi olahraga ceritanya pagi-pagi Ustaz. Lagi ceritanya olahraga pagi ada salah satu lapangan di dekat rumah saya itu. Jadi saya pas istirahat duduk sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini ya udah lumayan berumur ya. Jadi memang dia anaknya udah ada yang dewasa lah, intinya udah anak-anak udah dewasa gitu. Jadi pas kita ngobrol ya kita ngobrol santai, kenalan gitu, ngobrol biasa sampai akhirnya puncaknya kami tuh ngobrol tentang anak. Dan saya tuh bilang kalau Pak tetap Pak, kesalahan anak itu dihasilkan dari orang tua. Iya. Tetap itu kan waktu kayak pembahasan kita tadi. Terima. Bapak itu nggak terima. Jadi kamu belum punya anak. Gak bilang kayak gitu. Kamu belum punya anak. Makanya kamu punya anak dulu biar kamu tahu rasanya jadi orang tua. Ya. Ya saya diam dulu sejenak. Maksudnya iya Pak. Cuma memang kalau maksudnya gimana ya? Kalau logika kita mikirnya ya tetap ya itu tadi saya pakai kata itu. Produk yang disalahin tetap pabriknya Pak. Kamu makanya punya anak. Dia tadi bantahannya itu. Saya pikir maksudnya dari situ saya mikir gimana ya? Bahas pohon jatuh, buah jatuh nggak tahu jadi pohon ya? Oh iya. Jadi Bapak itu maksudnya saya mikir apa kayak gini? Maksudnya orang tua jadi kayak gini gitu ya. Maksudnya mereka kayak orang tua nggak akan pernah terima ketika anaknya dibilang anaknya nggak bagus. Maksudnya mereka ngerasa malah jadi kayak yang ya intinya malah kayak melempar tanpa mereka sadarin kalau mereka pun nggak punya jawaban atas pertanyaan itu. Kenapa anaknya bisa sampai kayak gitu? Jadi mereka nggak pernah nyadarin tentang pertanyaan itu buat diri mereka sendiri kan. Jadinya saya mikir apa kayak gitu? Maksudnya iya kasihan. Maksudnya gimana ya? Saya bertemu bapak itu jadi saya mikir campur aduk saya mikir nanti saya punya anak gimana ya. Iya juga ya. Jadi kadang-kadang kepikiran iya juga ya, apa jangan-jangan karena saya belum punya anak ya jadi saya belum tahu ngerasain beratnya gimana, apa jangan-jangan ini. Tapi nggak mungkin lah, memang harus dengan insya Allah dengan didikan kita dari awal sebelum mereka bisa nolak apa yang kita kasih. Intinya dari awal tuh dari kecil memang kita udah godok dari kecil, insya Allah hasilnya pasti ya minimal. Kalaupun ya maupun ya nggak soleh-soleh, intinya
pasti terjaga lah apa yang kita sampaikan dari kecil tuh kan Ustadz, pasti terjaga lah di dewasanya kan, apalagi kan kalau kita kenal biasanya ada golden age itu Ustadz. Jadi umur-umur emas nih, anak niru bener fotokopi plek sama kayak orang tuanya. Nah itu kan pasti ada umur-umur yang memang kalau memang kita sadar Dari dengan umur 2 tahun sampai 8 tahun. Nah, kita perhatikan umur itu. Nah, umur 2 tahun nih, kita serang nih. Jadi serang dengan masukan, nasihat, sifat-sifat baik dan ini baik, insya Allah kan pasti ini Ustadz ya. Nah, itu mereka kadang, nah itu satu-satunya itu orang tua itu, bapak itu tiba-tiba kayak yang, kamu belum punya anak gini. Jadi saya sampai mikir, wah, apa jangan-jangan nanti saya punya anak segitu beratnya ya, apa kemungkinan gagalnya luar biasa atau gimana gitu Ustadz. Nih ada kisahnya nih. Ini kisah seorang Nuruddin Zangki. Masya Allah, Bapak Salahuddin Al-Ayyubi. Ya penakluk Baitul Maqdis, Palestina, Syam. Nah itu kan luar biasa. Seorang Nuruddin Zangki itu kan panglima perang, di mana saya nggak mungkin berjuang selamanya. Saya harus memiliki keturunan yang bisa memperjuangkan perjuangan ini setelah saya wafat. Akhirnya apa? Dia ingin mencari wanita yang bukan kaleng-kaleng. Ternyata di situ juga ada seorang wanita yang bukan kaleng-kaleng, yang dia mendapatkan seorang suami yang menjadi pemimpin di rumahnya dan dengan pernikahan mereka melahirkan anak yang begitu luar biasa. Jadi dia memang sudah ada niat di awal nikahnya menjaga ifah, menjaga fitnah, menjaga amal ibadah sebelum mereka menikah. Jadi artinya apa? Nikahlah qadarullah, Allah pertemukan kedua belah pihak antara Nuruddin Zangki dengan istrinya, lahirlah seorang Sultan Muhammad Salahuddin Ayyubi. Nah, akhirnya Salahuddin Ayyubi menjadi seorang penakluk Baitul Maqdis Palestina. Nah, sebelum beliau melakukan peperangan melawan orang-orang kafir, maka beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Jadi di mana di situ didikan yang didapatkan dari seorang Salahuddin Ayyubi itu didapatkan dari pendidikan kedua orang tua yang begitu luar biasa. Maka aslinya Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu kan pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Jadi anak itu mendapatkan sebuah prototip yang terbaik ya kalau orang tuanya baik. Kalau orang tuanya sholih, ibundanya sholihah, dan dia menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang bijak, nggak ngumpat, nggak ngomong yang nggak bentak, maka anak itu akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi kalau dari awal sudah anaknya sering dimarah, dicaci maki, maka ketika anak itu sudah mulai dewasa, jangankan suruh ngomong depan orang, suruh ngomong aja kayak gini aja dia udah kencing dia, apalagi suruh orasi. Kenapa? Karena memang didikan dari orang tua, yang orang tua akhirnya mengecam, memukul, sampai akhirnya dia tuh kan kekerasan yang dia dapatkan dari orang tua, akhirnya apa? Ya berdampak anak itu nggak akan jadi sesuatu yang baik. Maka bagaimana membuat ini menjadi sesuatu yang terbaik? Pertama apa? Orang tuanya ya niatnya dari awal menikah untuk seperti apa. Yang kedua, tempat tinggalnya. Tempat tinggal itu mempengaruhi keadaan di mana anak itu akan belajar dari ruangan sekitar. Teman-teman di mana dia tempat bermain, di situ ada masjid atau tidak, ada TPA atau tidak, ada BBQ atau tidak, ini promosi juga ya. Kemudian ada tempat dia bisa ngaji atau tidak, orang tuanya juga kayak gitu, dia orang tuanya ngaji atau tidak, sekolah kemudian dia kumpul di majelis taklim atau tidak. Nah, kalau misalnya kita dapatkan orang tua, yang penting terserah, yang penting saya punya rumah, terserah di mana aja, itu akan berpengaruh. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau janganlah kita berteman kepada seorang pandai besi. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, kita nggak beli minyak wanginya, kita kena minyak wanginya, kecipratan pahalanya kan. Tapi kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, kita nggak beli barang hasil tempaan dia, kita kena baunya dia. Makanya tempat itu berpengaruh. Pertama, orang tua itu paling pengaruhnya kepada anak. Kedua, tempatnya. Ketiga apa? Pendidikan di mana dia ditempatkan. Nah, sekarang orang beranggapan, kok sekarang pendidikan mahal ya? Kenapa sih kok pendidikan harus bayar? Ya kalau yang negeri gratis, tapi jenengan dapatnya negeri nggak dapat apa-apa. Pendidikan agamamu dihilangin, gitu kan? Makanya dimasukin ke swasta, tapi mahal. Ya kalau ilmu itu memang mahal. Imam Malik itu sampai menjual faba'at syafah. Jadi sampai seorang Imam Malik mencari ilmu, itu beliau sampai menjual atap rumahnya demi sebuah ilmu yang beliau belum dapatkan. Seorang Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai rela mengeluarkan uang demi buku yang beliau dapatkan menjual atapnya. Nah sekarang, tahu pendidikan misalnya, masuk misalnya 12 juta, SPP-nya 1 juta misalnya. Itu kalau dihitung-hitung, itu masih murah. Di Jakarta itu sampai 200 juta, 300 juta. Kadang-kadang orang tua beralasan, loh
kok mahal ya, kok biaya sekian loh. Nah itu masih mending. Ini bagaimana dengan pondok? Waduh luar biasa nih pondok. Anak malu aslinya ngomong itu. Kenapa? Karena di pondok itu SPP anak cuma 500.000, masuk cuma 5 juta. Masuk 5 juta, SPP 500.000, lebih mahal. Ya. Cuman makanan kita lebih, insya Allah lebih bergizi, dan Al-Quran kita dapat gratis, dan beras kita dapat dari sumbangan para jamaah. Nah kemudian kita dapatkan kok ternyata ketika orang tua ngomong, mahal ya SPP-nya pondoknya Ustaz Jupri. Kalau anak ini di rumah biayanya itu nggak kurang dari 500.000, dia akan lebih. 500.000 itu udah dapat semuanya gitu. Ibaratnya setiap minggu dia pasti ketemu ikan ayam daging. Lah kalau di rumah 500.000 nggak cukup mas bro, bisa sampai jutaan. Ketemu Sabana beli Sabana, ketemu McD beli McD, jalan-jalan orang tuanya ketemu Joy Pop beli Joy Pop, ketemu Chat Time yang harganya sampai puluhan ribu itu mau tinggal beli es tung-tung aja 2.000 bisa enak. Ini masa belinya kayak gini. Jadi orang tua nggak sadar kalau di rumah tuh biaya lebih mahal ketimbang di pondok. Tapi orang tua masih mengeluhkan biaya SPP karena mereka nggak sadar ilmu itu mahal. Gitu. Ini seperti apa ya? Jangan sampai ini terdengar seperti keluhan guru jadi. Enggak ya. Insya Allah memang ini kita harus buka Ustadz ya semuanya ya. Apalagi memang ya itu ya, kalau memang kita mikir negatifnya memang ya itu ya memang kita pasti sesuai dengan pandangan kita kemana Ustaz ya, kemana kita ngarahin pandangan kita kan. Kalau misalnya kita ngeliat negatif, ini semua bisa jadi negatif. Tapi kalau ngeliat kita positif, insya Allah pasti ada, seburuk-buruknya apapun itu pasti ada baiknya kan Ustaz ya. Nah itu memang kalau mikir baiknya dari pandemi ini, memang ada beberapa orang tua memang yang sadar ada, alhamdulillahnya ada yang sadar. Mereka jadi tahu kurikulum, mereka jadi tahu gimana beratnya ngurus ngajarin anak jadi seorang guru. Nah itu mereka akhirnya jadi marah-marah terus di rumah, udah ketemu suaminya marah, ketemu anak juga marah terus gitu. Makanya jadi kalau emang masih ketemu ada orang tua yang marah-marah sama gurunya, itu kayaknya mereka apa ya? Harusnya mereka sadar bahwasannya ngajarin anak yang diajar bukan anaknya aja, tapi banyak anak. Iya, makanya itu berarti mereka apa ya? Ibaratnya kayak kurang update juga berarti kan mereka berarti benar-benar udah sebelum pandemi nggak tahu tentang gimana anaknya belajar di sekolah. Tambah lagi ada pandemi ini, seharusnya kan memaksa mereka untuk tahu kan Ustaz, tentang hal-hal yang sebenarnya memang walaupun kecil memang mereka harus tahu bahwa guru tuh luar biasa ya perjuangannya dengan murid-murid itu. Mereka apalagi khususnya guru-guru yang mengajarkan kayak Al-Quran itu dari awal keluarnya Al-Quran sampai sekarang ya cara ngajarnya ya begitu kalau cara bacanya. Jadi benar-benar kalau sampai anaknya merasa boring, merasa bosan dengan pelajaran Al-Quran, selesai. Gurunya itu memang udah luar biasa mengemasnya, gimana kita bahkan metodenya banyak metodenya sampai keluar Wafa, Iqra, Umi, semua keluar metode yang isinya pun sebenarnya sama dan cara pengajarannya pun sama gitu kan. Memang udah ada dari awal gitu kan Ustaz. Ya itu semoga memang pandemi ini bisa bikin sadar. Iya bener Ustaz, jadi pelajaran buat kita semua ya. Terutama saya ini masih bener-bener bingung Ustaz. Dibilang khawatir ya, karena memang luar biasa semenjak saya jadi guru ini kaget juga Ustaz ya. Ternyata memang saya ketemu kan anak-anak yang memang luar biasa ya. Saya tuh sebenarnya semenjak udah beberapa kali ngajar tuh jadi ketahuan. Anak itu ketika kita buka catatan harian kita, biasanya kan ada nih Ustaz, anak yang terbang duluan di pelajaran itu, ada yang terbang duluan, ada yang masih mempersiapkan pesawatnya, masih manasin motor ya. Masih manasinnya ibaratnya. Nah itu memang pas saya coba kontak, misalnya saya coba hubungin orang tuanya untuk yang sudah terbang. Untuk yang sudah terbang saya hubungin, malah orang tuanya luar biasa Ustaz. Iya, gimana Ustaz? Gimana? Iya, anak saya gimana? Ini gimana? Dia akan lebih komunikatif sama guru. Iya, baik. Nanti saya bantu coba ajarkan di rumah. Coba saya ulang lagi di rumah. Tapi ketika saya coba hubungi anak yang masih manasin sarana mereka untuk terbang, ini luar biasa. Luar biasa, bukan gak dijawab lagi ya. Yang penting anak saya mau sekolah aja sudah. Kebanyakan seperti itu. Bahkan sampai ada yang bener-bener susah. Saya nggak punya waktu. Ustaz, coba tolong nanti di WA aja, atau Ustaz coba nanti ini. Sampai udah mungkin ada beberapa yang minta WA. Sampai misalnya kita sudah siapkan VN, kita sudah siapkan WA. Maksudnya intinya kita sampaikan ke ibunya tentang perkara itu.
tetap aja Ustaz nggak ada respon dari mereka. Toh respon juga ya Ustaz, baik saya iniin. Dah selesai gitu. Maksudnya memang luar biasa ya membedakannya, maksudnya oh ternyata dari situ mikirnya kesimpulannya ya balik lagi. Ya orang tua ada yang antusias, komunikatif, nanya anaknya gimana perkembangan. Itu Ada. mana? Sampai ada ibu-ibu di SD kita itu sampai dia dari awal datang sampai anaknya pulang ya dia juga jagain terus. Jadi dia sampai bawa bekal sendiri. Jadi ketika anaknya siang hari ini, Afan Bu ya. Jadi ketika siang hari habis sholat duhur, itu anaknya makan, dia juga makan sama ibunya. Habis itu masuk lagi kelasnya jam 1 sampai sore kan full day. Sore pulang ya sama ibunya. Jadi ibunya itu bukan lebih parah daripada guru. Guru mungkin ngajar dari pagi sampai sore. Ini ibu 24 jam beneran ini. Jadi dia di rumah dia jagain anaknya, di sekolah juga jagain anaknya dari awal masuk sampai pulang. Nanti sorenya sama dia diantar ke TPK ke rumah tahfidz. Rumah tahfidz selesai sorenya kan. Habis itu pada isaknya di rumah dia lagi sama ibunya. Jadi anak ini sekarang alhamdulillah baru kelas 5 SD sudah hafal 20 juz. Luar biasa. Kenapa? Karena ibunya nanya gimana anak saya adabnya, akhlaknya, belajarnya, sampai kemana aja diurusin anaknya. Luar biasa. Tapi gimana dengan orang tua yang lain? Itu waktu sebelum pandemi ya. Iya. Nah kita kasih laporan, bahkan kita sampai telepon, kita kasih informasi. Alhamdulillah Ustaz, nggak apa-apa, saya sudah senang dia sudah hafal juz 30. Yang penting anak saya mau sekolah aja saya udah senang, kata dia kan. Nah jadi orang tua memang beda-beda. Iya. Apalagi kalau orang tua memang anaknya sudah nakal, orang tuanya tambahan dia nggak terima. Iya. Ini yang paling parah nih di sini. Jadi ketika kita sampaikan anaknya kayak gini, ya saya berharap sekolah ini bisa menjadikan anak saya itu anak yang pintar. Nah itu jawaban kita gimana kalau itu? Iya Ustaz, itu beneran, itu memang terjadi bener sama teman saya sendiri. Jadi sampai dia ditelepon sama orang tuanya, sama orang tua murid ini. Jadi memang ada salah satu program selama pandemi ini, memang ada salah satu program yang dihentikan. Jadi ada salah satu program yang dihentikan dan itu memang memaksa apa ya? Ya kalau memang si wali murid ini ingin tetap masuk dalam program itu, dia harus cari di luar. Gitu loh, harus cari di luar. Jadi memang benar-benar program itu dihentikan untuk masa pandemi ini. Dan tiba-tiba apa jawabannya? Kalau program ini nggak dijalanin, saya keluar dari sekolah ini. Sedangkan dia nggak pernah tahu ya, kita sampai mematikan program, sampai memberhentikan program itu kan pasti ada alasannya kan Ustaz ya. Semua yang dilakuin di dalam sekolah itu kan pasti nggak cuma pendapat dari 1-2 guru Ya, kan, atau semua lini pasti kan menolak atau menyetujui pendapat kan pasti dari semua lini juga kan. Pasti gimana nih ada diskusi dengan yayasan, dengan dari faktor dari mana pasti itu. Ya itu memang kalau diruntut kembali memang produk yang disalahin tetap pabrik. Jadi memang balik lagi semua memang harus belajar Ustaz ya. Semua memang harus belajar, semua memang harus berusaha, semua memang harus belajar ya Ustaz ya. Memang dengan keadaan apapun sebenarnya udah nggak bisa ya kita sebagai, maksudnya saya nangkep ya, memang saya juga masih khawatir ya dengan diri saya sendiri. Maksudnya saya belum pernah jadi orang tua gitu kan. Kalau saya jadi anak udah pernah, saya belum pernah jadi orang tua. Jadi memang saya nggak bisa langsung menjudge orang tua sekarang gitu kan Ustadz. Memang karena memang ya itu tadi saya dapat pelajaran memang dari bapak yang itu, memang mungkin ya itu ya sampai selelahnya itu. Saya nggak tahu mungkin kesibukan dia seperti apa ya sampai dia ngerasa memang ya udah terlanjur. Ini udah terlanjur gitu. Nah, itu kan memang kalau masih ada kesempatan kenapa enggak? Nah, itu saya memang nggak panjang obrolan kita saat waktu itu karena memang saya juga ada keperluan lah, jadi akhirnya kita pisah dalam setengah obrolan gitu. Iya memang balik lagi ke awalnya, memang kita semua harus belajar. Kita memang berharap semua orang tua ya, khususnya saya yang calon orang tua ini memang harus sadar dengan semuanya Ustadz ya. Semuanya bahwa anak ini memang butuh orang tua. Ya bener kata Ustadz di awal tadi, anak itu kertas kosong, apapun jadinya dia, ya orang tuanya. Apapun bentuknya dia gedenya ya orang tuanya. Memang karena memang membentuk seorang anak menjadi seperti Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi itu ya butuh perjuangan yang besar juga. Makanya memang kalau dilihat-lihat kayak orang sekarang, memang kenapa Ustadz ya, maksudnya
kita sekarang ini memang udah nggak bisa, bukan nggak bisa ya, belum ada yang mampu menyaingi orang-orang terdahulu. Maksudnya sejarah-sejarah orang-orang sekarang nih gitu, yang mereka mampu buat apa, mereka mencetak apa, mereka menciptakan apa, mereka melakukan apa, itu hampir nggak ada yang bisa menandingi orang-orang terdahulu. Memang orang-orang terdahulu tuh luar biasa pencapaiannya. Memang benar-benar pencapaiannya luar biasa, yaitu tadi ya memang. Kenapa yang bisa terjadi? Karena sekarang sejarah Islam itu sudah dihapuskan di pendidikan negeri. Kalau di swasta masih diajarkan. Makanya kalau kita belajar sejarah, yang itu diajarkan kepada murid, dan kemudian ada istilahnya kajian bulanan mungkin bagi wali santri, wali murid, itu mungkin bisa mengangkat, mengupgrade lah minimal 1% ataupun 2%, agar orang tua semakin sadar bahwasanya anak itu adalah aset, agar anak juga semakin termotivasi bahwasanya saya ingin menjadi anak penghafal Al-Quran, saya ingin menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Karena hakikatnya itu kalau anak itu dalam keadaan normal, bagaimana kalau anak dalam keadaan mungkin ya kita dapatkan hari ini, itu keluhan mungkin kalau antum dapatkan dari orang tua yang dia memang sadar akan pendidikan, anaknya mungkin nggak memiliki kekurangan. Bagaimana kalau anaknya mungkin autis, Down syndrome, gila, ayan, lahir kepalanya besar, ataupun avan ya, sampai ada kekurangan di sana sini, maka tentunya itu kan lebih luar biasa lagi. Beda lagi, effortnya luar biasa lagi. Luar biasa. Makanya tentunya kalau kita ngelihat seperti itu, nah apalagi posisi antum sekarang kan bentar lagi dapatkan amanah, jadi mungkin deg-degan ya. Gimana nanti ketika ke depannya gini. Bener. Jadi ya kan Allah sudah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keadaan kita seperti ini karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala tahu kita mampu. Cuman kadang-kadang kita belum mendapatkan solusi. Karena satu, mungkin kita belum diskusi, mencari solusi sama orang. Yang orang itu memang solutif. Maksudnya apa? Dia bisa memecahkan masalah, dia bisa memotivasi kita. Yang kedua, mungkin kita kurang hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah nggak mudahkan langkah kita untuk mendapatkan solusi tersebut. Nah, ketiga, tinggal kita mengupgrade diri. Ayo sama-sama. Ya, sama aja lah, mau antum nikah nanti ataupun nikah sekarang, atau dapat anak, toh anak juga nanti kan itu akan ya fotokopi antum di situ. Tinggal antumnya sendiri. Wah, anak ini lagi kecil, pelajaran pendidikan yang pertama didapatkan sama anak barusan lahir itu kan dengar dulu. Sama rabaan tangan orang tuanya. Jadi terus sampai dia mulai berjalan, sampai dia mulai beranjak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus didengarkan murotal, kalimat-kalimat yang luar biasa, subhanallah, tasbih luar biasa. Masuk dia ke SD, langsung SD ya. Masuk ke TK. Masuk ke TK atau masuk ke TAUD dulu lah, misalnya ke TAUD dulu, apa ke TK dulu, baru masuk ke SD-nya. Nah, itu kan pendidikan itu kan bertahap terus. Nah, orang tua kan terus melihat, ya, terus mengantisipasi, terus memanajemen program anak ini yang jadi kayak antum makan roti lah. Kalau roti itu enak, campurannya kan pasti enak, bahannya kan enak kan, bukan cuma tepung tok kan. Jadi pengolahannya, kesabarannya, bumbunya apa, kasih mesis, kasih keju, kasih apa kan enak gitu. Apalagi kalau gratis. Ya. Jadi kalau gratis lebih enak lagi. Ya beda lagi rasanya. Rasanya lebih enak lagi. Nambah kalau gratis beli. Iya. Lebih enak lagi. Kenapa? Bisa nambah. Jadi kayak gitulah, kayak kita makan sesuatu yang enak. Jadi orang ngelihatnya enak, orang ngelihatnya seneng. Oh, masya Allah, anaknya luar biasa. Jadi motivasi buat orang dapat pahala, anak kita menjadi anak yang soleh juga pahala buat kita. Gitu. Luar biasa ini ya. Saya jadi ngerasa seperti saya sendiri ini. Saya luar biasa banget bisa jadi sebagai penanya-nanyanya di sinilah. Jadi saya ngerasa malah nggak tahu ya, saya ngerasa malah sampai Allah menakdirkan saya kesini gitu, bisa ketemu langsung nanya-nanya. Semoga memang Allah kasih kekuatan Ustaz ya, doain Ustaz, semoga saya bisa jadi orang tua yang baik lah di mata Allah gitu. Ya Ustaz, balik lagi ke tadi, memang sejarah-sejarah luar biasa yang memang dicetak orang-orang terdahulu itu sebenarnya memang ya orang tua memang harus tahu itu Ustaz ya. Harus tahu semuanya. Harus tahu semuanya. Memang berarti memang itu poin pertamanya, memang orang tua mulai sekarang harus peka, bukan peka ya, lebih harus kepo. Apa nih sejarah Islam kok bisa sampai menyebar seluas itu? Bahkan saya pernah melihat video di mana gitu. Jadi orang kayak sosial eksperimen, mereka bawa buku. Jadi buku ini pengarangnya itu katakanlah orang-orang, intinya
di bagian Eropa itu si penulis bukunya ini terkenal apa ya? Ya bijaksana, luar biasa pemikirannya gitu, ide-idenya tuh luar biasa gitu yang dituangin dalam buku ini. Dan itu membahas tentang orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Ya, dan salah satunya pertama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, bener. Jadi ditanyain ke orang, ini kamu tahu nggak tentang buku ini gitu kan? Siapa yang pertama ini? Siapa? Dilihat penulisnya, ternyata memang ya isinya luar biasa ya Rasulullah SAW kan. Jadinya memang ya itu memang orang tua sekarang memang harus tahu gitu kan, harus tahu anaknya. Kita punya anak, bener. Kita masih anak loh. Iya benar. Orang tua masih ngeliat kita kan. Bener. Iya, jadi sama aja. Kita harus persiapkan, ya itu saatnya memang mengajar itu kita butuh amunisi juga kan saatnya. Memang orang tua juga nggak bisa serta merta merasa dirinya karena udah mendapat label atau stempel sebagai orang tua. Ya belum tentu juga mereka tuh siap sebagai orang tua untuk ngasih tahu, untuk nasehatin anaknya, untuk mempersiapkan anaknya menjadi. Nggak sedikit ya orang tua yang malah nipin anaknya ke orang tuanya, ke kakeknya malah. Iya, benar. Makanya itu mereka nggak sadar itu kan, sampai mereka jadi orang mereka lain. Tetap kadang ya udah fokus aja mereka. Ada yang udah biasa aja dengan kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan mereka sebelum nikah, sebelum punya anak. Jadi mereka nggak sadar dengan bahwa anak ini memang harus dipersiapkan, dan untuk menyiapkannya pun butuh persiapan lagi seperti itu. Kalau memang apa ya kita sebagai muslim ya memang sebaiknya kita harus tahu sejarah-sejarah orang muslim. Bukan banyak lagi ya, luar biasa banyak. Tinggal baca aja, dan sekarang semuanya tersebar, diakses dimanapun dengan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pokoknya. Kapanpun dan dimanapun mereka bisa akses. Dan memang ya itu tadi, orang tua memang harus usaha keras ya untuk itu. Jadi nggak bisa menggampangkan atau menanti masa depan yang mereka pikir udah anaknya nanti bakal sadar sendiri, tunggu waktunya mereka akan belajar sendiri. Mereka nanti udahlah, nanti intinya mereka nanti ketika dewasa juga dapat teman-teman yang akan membawa mereka ke situ gitu. Nanti mereka berandai-andai nanti anaknya punya teman solih, punya teman penghafal Al-Quran, deket sama ulama-ulama, deket sama ustadz-ustadz yang mereka itu. Intinya banyak orang tua yang berandai-andai seperti itu, Ustadz. Jadi mereka makanya menggampangkan kecilnya anak-anak mereka itu. Kerasnya pendidikan orang tua tuh jadinya ketika nanti anak sudah jadi. Iya benar. Kalau misalnya dari awal sudah, ya terserah anak saya, yang penting saya ikutin kemauan anak saya jadi anak baik. Ya baik menurut anak belum tentu betul. Ya Ustadz, jadi harapannya ini Ustadz, gimana nasihatnya buat orang-orang tua? Mungkin yang pertama yang calon, Ustadz. Ini pasarnya nih Ustadz, calon orang tua, terus yang orang tua yang anaknya sudah masuk sekolah, intinya masih banyak yang perlu dilakuin gitu Ustadz. Terus sama ada orang tua yang sudah terlanjur, anaknya jadi udah seperti itu, yang udah kecanduan gadget, yang udah memang katakanlah akhlaknya sudah di bawah rata-rata gitu. Intinya memang ya itu yang sudah terlanjur itu Ustadz. Gimana Ustadz mereka menanggapi itu gitu? Poin yang pertama itu kepada orang tua yang memang calon orang tua. Jadi dia barusan nikah, alhamdulillah dia dapat didik bayi, ya dapat momongan. Nah itu bagaimana ketika dia sudah mengetahui itu dan dia sudah belajar, bahkan dia sudah ngaji, maka niat pertama yang harus mereka kerjakan yaitu ketika mereka sudah mengetahui itu semuanya, langkah-langkahnya itu mereka mempersiapkan amunisi agar menjadikan anak ini menjadi anak yang terbaik. Jadi dengan pola-pola bagaimana pengasuhan yang didapati oleh Rasulullah, kemudian para ulama-ulama, para sahabat-sahabat, hingga anak ini menjadi anak yang terbaik. Nah, terus kemudian bagi orang-orang yang dia memang dalam taraf anaknya dimasukkan ke lembaga pendidikan, baru memulai dari awal TK, SD, SMP pun pondok pesantren, maka harapannya kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah menitipkan anak kepada sebuah lembaga pendidikan, yakinlah lembaga pendidikan tidak pernah mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jadi terimalah dengan apa yang didapatkan oleh anak, terimalah dengan apa yang sudah diajarkan oleh lembaga pendidikan kepada anak antum. Jadi salahnya dia memang dia melakukan kesalahan, klarifikasi, selesai urusan, nggak usah berbuat emosi, nggak usah lain sebagainya. Jadi peraturan dibuat itu untuk anak agar anak itu patuh akan disiplin dan tertib dia untuk dalam melaksanakan
pembelajaran KBM. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua yang mendapati anaknya sudah terlanjur, anaknya menjadi anak yang buruk ataupun akhlaknya ataupun adabnya kurang baik. Jadi, nah ini yang paling sulit. Kenapa? Karena memang orang tua baru sadar kalau dia mungkin selama ini jarang mengurusin anaknya dilos-losin aja, akhirnya anak jadi anak yang nggak bagus. Jadi bagaimanapun juga nyemplungnya anak ke comberan tetap anak, nyemplungnya kemanapun juga tetap anak. Jadi pertama satu, kita upayakan agar anak ini bisa direhab, maksudnya direhabilitasi, dimasukkan kepada sebuah lembaga. Lembaga itu ngurusin anak ini khusus. Ada, tapi di Jawa. Ya, kalau di sini mungkin belum ada. Kenapa? Karena mungkin akan dapat keluhan SPP-nya mahal. Tapi padahal itu tidak mahal kalau dihitung. Satu ustadz, satu santri. Satu ustadz, satu murid. Jadi SPP-nya 5 juta. 3 juta untuk dia makan, 2 juta untuk mukafah ustadznya. Cukup itu insya Allah. Tapi apa dari awal dia bangun sampai dia tidur lagi diurusin. Itu kalau memang dia mampu. Karena kalau dari finansial uang. Kalau nggak mampu, berarti orang tuanya harus bisa mengantisipasi, harus bisa memberikan ketegasan kepada anak ini bahwasanya kamu nanti ketika kamu melakukan hal seperti ini terus, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan berguna, bahkan kamu bisa jadi sampah masyarakat, nggak digunakan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kembali ke orang tua. Orang tua sadarkan, ajak anak ini ke tempat-tempat ngaji, di arahnya dirubah. Yang arahnya dulu jalannya mungkin bengkok, diajak ke arah yang lurus, berat, tapi istiqomah. Dengan doa kita, dengan ikhtiar kita, insya Allah anak itu akan berubah. Seiring dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir bisa masuk Islam loh Mas Bro. Apalagi kalau anak ini masih nakal. Tapi kalau sholat dia nggak tinggal, minimal anak ini masih bisa berubah. Kenapa? Karena dia Muslim. Tapi kalau orang kafir saja bisa berubah, Muslim kenapa enggak? Iya benar. Nah, jadi tinggal orang tuanya bagaimana mendisiplinkan anak agar anak itu berubah dengan baik. Jadi kurang lebih seperti insya Allah. Insya Allah semoga bisa bisa menyadarkan semuanya Ustaz ya. Insya Allah kita bisa mengambil pelajaran semua. Luar biasa Ustaz. Jazakallah khairan atas waktunya, luar biasa. Semoga ini jangan jadi yang terakhir Ustaz ya. Insya Allah bisa kita lanjutkan lagi untuk kajian berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.